sama sensei. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Pratiwi, BP 1910941030 di kelas Ekonomi Rekayasa C dengan dosen pengampu Ibu Resti Ayu Lestari MT. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep, contoh kasus serta perhitungan dari cash flow, yaitu cash flow terbagi atas 3. Yang pertama cash flow tunggal, yang kedua cash flow annual, dan yang ketiga cash flow gradient. Yang pertama saya akan membahas mengenai cash flow tunggal. Konsep dari cash flow tunggal ini yaitu nilai F atau nilai future di masa depan akan ekuivalensi dengan nilai masa sekarang atau present saat ini pada suku bunga I. Kondisinya yaitu misalkan di mana sejumlah uang saat ini misalkan sebesar P dipinjamkan kepada seseorang dengan suku bunga sebesar I pada suatu periode N, maka jumlah yang harus dibayar sesuai dengan nilai uang pada periode N sebesar F. Ini dapat dirumuskan dengan persamaan F sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat N. Baiklah, untuk contoh kasus beserta perhitungan mengenai cash flow tunggal, misalkan Amanda menginginkan uang 4 tahun mendatang sebesar 30 juta. Maka dari sini kita ketahui bahwasannya periodenya adalah 4 tahun dan menginginkan uang di 4 tahun mendatang sebesar 30 juta. Maka ini diketahui adalah sebagai F. Uang tersebut akan digunakan untuk membiayai kuliah S2-nya kelak. Yang ditanyakan adalah berapa uang yang harus disetor Amanda sekarang, maka yang dipertanyakan adalah B atau uang sekarang, yaitu present. Yang akan dicari adalah P. Jika diketahui suku bunga sebesar 15% per tahun, ketahui I atau interestnya sebesar 15%. Maka jika sudah diketahui uang masa depan atau future, interest beserta periodenya, maka dapat kita selesaikan dengan persamaan berikut. Dengan P per F IN ini kita ubah menjadi formula 1 ditambah I pangkat min N. Maka P sama dengan uang masa mendatang, kita kalikan dengan formula ini diganti menjadi 1 ditambah I bunganya dipangkatkan min periode min 4. Maka didapatkanlah hasil P sama dengan 14.407.500 rupiah. Itu P untuk uang sekarang yang akan disetor ke bank. Baiklah, selanjutnya contoh cash flow, bagian dari cash flow yaitu cash flow annual. Konsep dari cash flow annual ini adalah suatu pembayaran yang sama besarnya tiap periode untuk jangka waktu yang sama. Ini tuh bisa dicontohkan seperti mencicil rumah, mobil, dan lain sebagainya. Cash flow annual ini dapat dinyatakan dengan rumus A sama dengan P dikali I dikali 1 tambah I dipangkatkan N per 1 ditambah I dipangkatkan N dikurang 1. Kita dengan formula berikut. Ini disebut juga dengan capital recovery, nama faktornya, lalu diubah menjadi formula berikut. Untuk contoh kasus perhitungan dan perhitungannya, misalkan Tiwi membeli furniture rumah senilai 1.000 US dollar, maka ini diketahui adalah uang masa sekarang atau presentnya atau sebagai P. Jika diperkirakan berlangsung 10 tahun, maka ini adalah periodenya. Ditanya, berapa biaya ekuivalen seragam tahunan jika bunga 7%? Maka yang akan kita cari itu adalah A.
Maka kita gunakan persamaan ini. Lalu yang dalam kurung kita ubah formulanya menjadi formula yang diketahui tadi. Maka kita masukkan, kita ganti nilai P menjadi 1000 US dollar. Lalu 7% ini adalah berlaku sebagai I. 1 ditambah I dipangkatkan 10 periodenya per 1 ditambah I pangkat periode dikurang 1. Maka diselesaikan perhitungannya, didapatkanlah A 1000 US dollar dikali 0,1424, maka didapatkanlah hasil A-nya ialah 142,4 US dollar. Untuk cash flow selanjutnya yaitu cash flow gradient. Konsep cash flow gradient ini ialah jumlah aliran uang itu meningkat atau berkurang dalam jumlah tertentu setiap periodiknya. Cash flow gradient ini dibagi atas dua. Yang pertama cash flow arithmetic gradient dan cash flow geometric gradient. Yang pertama yaitu arithmetic gradient. Konsep cash flow arithmetic gradient ini yaitu melibatkan penerimaan atau pengeluaran yang diproyeksikan agar meningkat atau berkurangnya jumlah secara konstan pada setiap periode, yang dapat dimodelkan dengan suatu kemiringan yang seragam. Nah, suatu kemiringan yang seragam inilah yang dimaksud dengan aritmatik. Aritmatik seragam serta gradien kemiringan. Maka nanti akan didapatkan suatu kurva berbentuk naik dengan keseragaman yang sama. Untuk contoh kasus dan perhitungannya yaitu misalkan serangkaian pembayaran dilakukan pada setiap akhir tahun. Pembayaran sebesar 1 juta dilakukan pada tahun kedua, 2 juta pada tahun ketiga, dan 3 juta pada tahun keempat. Maka di sini kita ketahui bahwasannya N-nya adalah 4 dan G sebesar 1 juta. Maka tingkat bunga yang diketahui yaitu 15% per tahun. Lalu kita diminta menentukan nilai kesetaraan yang dibayar seragam pada akhir periode. Maka kita akan mencari nilai A dengan formula seperti ini. Kita ganti yang di dalam kurung ini menjadi formula 1 per I dikurang N per 1 tambah I pangkat N dikurang 1. Maka kita ganti nilai G menjadi 1 juta. Lalu formula ini tadi kita masukkan, lalu didapatkanlah nilai 1,326, maka dikalikan dan didapatkanlah nilai A sebesar 1.326.000. Selanjutnya bagian dari cash flow gradient yaitu cash flow geometric gradient, yaitu hasil peningkatan tidak dalam jumlah yang sama, tetapi semakin lama semakin besar dan merupakan fungsi pertumbuhan. Contoh kasus dan perhitungan dalam konsep geometri gradient ini seperti berikut. Diketahui penerimaan dari suatu unit bisnis diestimasikan akan mengalami peningkatan 7% per tahun dari penerimaan awal tahun pertama sebesar 5.300.000. Kita diminta untuk menentukan nilai sekarang dari penerimaan tersebut selama 10 tahun bila digunakan tingkat suku bunga sebesar 15%. Maka di sini diketahui 15% sebagai I, 10 tahun sebagai N, 5.300.000 sebagai P, dan 7% ini berlaku sebagai G. Maka untuk I yang tidak sama dengan G, maka kita gunakan formula ini. Lalu kita ganti sesuai angka yang telah diketahui. Maka setelah melalui perhitungan didapatkanlah hasil dari nilai sekarang dari pertanyaan tersebut, didapatkanlah P sebesar Rp34.036.600. Baiklah, sekian penjelasan mengenai pembagian dari cash flow, yaitu konsep, contoh, kasus, serta perhitungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.